kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil dari diskusi kami terkait dengan topik efisiensi dari sistem transportasi di wilayah perkotaan disertai dengan tantangan dan juga solusinya. Sebelum pemaparan ini, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizky Harahap. Saya Rika Zanata. Saya Indonesia. Saya Natasha Melaintia. Saya Lydia Margareta Simamura. Sebelum kita membahas tantangan yang dihadapi di wilayah perkotaan, mari kita mengenal apa itu kondisi transportasi dan juga lalu lintas di wilayah perkotaan. Pertama, wilayah perkotaan ini merupakan lingkungan yang padat akan bangunan yang tinggi, infrastruktur yang kompleks, dan juga ada banyak kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Juga beberapa tantangan yang umumnya diantaranya kepadatan penduduk, infrastruktur transportasi yang terbatas, kualitas udara dan polusi, keselamatan lalu lintas, dan juga ketergantungan pada kendaraan pribadi. Masalah pertama yang lazim dan sangat banyak ditemukan adalah kemacetan. Kondisi di mana lalu lintas kendaraan bergerak lambat atau berhenti total disebabkan oleh kepadatan lalu lintas yang tinggi dan juga kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Gambar yang tertera adalah visualisasi dari tingkat kepadatan kendaraan di kota Indonesia. Kota Jakarta merupakan salah satu kota dengan track record yang buruk tentang kemacetannya. Berdasarkan dari data box, ada 5 kota termacet di Indonesia, yaitu Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang, dan juga Bogor. Ini berdasarkan dari jam yang terbuang. Jam yang disia-siakan selama kemacetan itu rata-rata 117 jam dan memberikan 270 kg emisi karbon yang disumbangkan ke udara. Nah, beberapa peristiwa yang terjadi adalah adanya pasien yang sampai meninggal di ambulans karena kemacetan di Jambi. Juga ada ratusan kilometer kemacetan yang terjadi di kota Indonesia. Nah, hal yang kedua adalah polusi, yaitu kontaminasi lingkungan oleh zat berbahaya yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran, dan dalam hal ini yang kita bahas adalah karena lalu lintas. Nah, polusi di Indonesia itu adalah salah satu yang terburuk. Kita bisa lihat bahwa Jakarta sempat menduduki peringkat tertinggi se-Asia Tenggara sebagai kota yang memiliki tingkat polusi udara terburuk. Optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan transportasi umum. Dapat meminimalisir kemacetan, mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat energi, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan juga mereduksi kebutuhan parkir umum. Juga ditambah dengan penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, dan juga penyediaan jalur khusus bersepeda akan menjadi alternatif yang sangat baik untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi. Selanjutnya ada kecelakaan lalu lintas. Menurut data Kompas sendiri, terjadi beberapa kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia per periode Januari 2024. Yang pertama itu terjadi 11.565 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kecelakaan yang terbanyak, yaitu sebanyak 2.367. Penyumbang terbesarnya adalah remaja dari total kecelakaan yang terjadi. Itu adalah berita kecelakaan di Indonesia sendiri yang terjadi di Siantar, di mana kereta api menabrak mobil di tebing tinggi, 2 orang tewas. Polisi yang tewas dalam kecelakaan mobil Pajero terguling. Selanjutnya, kasus yang terjadi dalam penggunaan transportasi umum yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum adalah kejahatan. Kejahatan yang pertama adalah pencopetan. Pencopetan ini biasanya terjadi ketika dalam satu transportasi umum itu ramai dan padat. Selanjutnya terdapat pelecehan seksual. Pelecehan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di transportasi umum. Berdasarkan satu berita menyebut 23% pelecehan yang terjadi pada transportasi umum. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya pelecehan seksual di transportasi umum, pertama, menegakkan hukum, selalu mawas diri, meningkatkan keamanan, di mana hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan CCTV pada transportasi umum dan melakukan patroli di area-area yang terdapat kemungkinan besar terjadinya pelecehan seksual. Selanjutnya adalah kualitas transportasi umum, di mana yang dikutip dari Se-Inggris Indonesia, orang Jakarta dan sekitarnya malas memakai transportasi umum. Jadi idealnya penggunaan transportasi umum pada satu kota adalah 60-70%, sedangkan pada Jabodetabek hanya 32%. Bahkan ada survei yang 31% responden mengatakan mereka tidak pernah sama sekali
Selanjutnya, kualitas ruang publik. Dalam berita dikatakan tidak layaknya 45 halte di kota Bandung yang diusulkan oleh Disub dibongkar. Salah satu alasan utama mengapa masyarakat mungkin enggan menggunakan transportasi umum adalah karena fasilitas ruang publik yang kurang memadai, yang dimana hal yang dapat mencakup berbagai masalahnya itu yang pertama kenyamanannya, yang kedua keamanan, dan yang ketiga ada aksesibilitas, yang selanjutnya ada informasi dan pengumuman yang kurang. Jadi banyak halte di Indonesia kurangnya jadwal transportasi yang akan mereka gunakan. Nah, berikut ini adalah solusi yang kami sarankan. Pertama, perencanaan anggaran yang bijaksana, yang kedua pengembangan rencana yang strategis, yang ketiga partnership dengan publik swasta, yang keempat pengumpulan pajak dan pungutan, yang kelima pemanfaatan dana pemerintahan yang baik dan benar, dan yang terakhir adalah peningkatan efisiensi pengadaan. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi di transportasi umum di Indonesia itu adalah maraknya calo tiket transportasi umum. Menurut data statistik sendiri, angka calo tiket transportasi umum di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, menurut survei Korlantas Korlik, calo paling banyak itu ditemukan di terminal bus dengan persenan 52%, kemudian ada di stasiun kereta api dengan tingkat 38%, dan kemudian di bandara dengan tingkat 10%. Paket solusi atau efisiensi yang kami sarankan dalam mengatasi calo tiket, yang pertama dengan pendekatan preventif. Yang pertama itu adalah peningkatan digitalisasi pembelian tiket melalui e-commerce, kemudian ada penambahan loket dengan pembelian tiket. Penambahan loket, kemudian selanjutnya ada penerapan sistem antrian terstruktur. Selanjutnya ada peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap calo. Kemudian ada namanya dengan penegakan hukum. Yang pertama itu adalah pengawasan dan penindakan tegas terhadap calo-calo. Selanjutnya itu ada penerapan sanksi yang lebih berat, dan yang terakhir itu ada kerjasama antar instansi seperti Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas. Dalam berita yang tertera, pelanggaran lalu lintas kebanyakan dilakukan oleh anak di bawah umur. Selanjutnya, meskipun terdapat lampu CCTV, pelanggaran tetap dilakukan. Untuk efisiensi dan solusi pelanggaran lalu lintas, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lalu lintas. Dan selanjutnya, memperkuat penegakan hukum. Selanjutnya, meningkatkan kualitas infrastruktur. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, masyarakat dapat lebih patuh terhadap rambu lalu lintas. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran kebijakan baru mengenai satu kendaraan dalam satu kartu keluarga. Nah, di sini dapat kita lihat dari berita Kompasiana sudah ditetapkan peraturan oleh pemerintah Jakarta untuk menerapkan satu kendaraan untuk mengatasi polusi udara. Karena Jakarta merupakan salah satu kota dengan polusi yang sangat banyak. Efisiensinya, yang pertama, peningkatan jumlah transportasi umum. Dengan menambahkan banyak transportasi umum dan rute transportasi umum yang jelas, maka masyarakat akan mudah untuk memakai transportasi umum. Kemudian yang kedua, peningkatan harga pajak. Kemudian yang ketiga, ada cadangan basis data per keluarga agar tidak ada keselipan nama lebih saat pembelian kendaraan baru. Kemudian penegakan hukum yang ketat, dan selanjutnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Penutup, transportasi perkotaan dihadapkan pada sejumlah tantangan termasuk kemacetan lalu lintas, polusi udara, kejahatan, fasilitas, dan lain-lain. Maka solusi yang diterapkan harus berkelanjutan dalam jangka panjang, mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memperhitungkan kebutuhan transportasi yang berkembang seiring waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.